Untuk bagi ini menjawab pertanyaan yang masalah koneksi ya. Untuk motor satu pas yang menggunakan kapasitor running ya, tapi dia bingung menentukan arah putaran kanan atau kiri, tapi dengan catatan keluar kabel 4 ya. Nah, di sini ada skema penyambungan ya. Mau arah putar kanan atau ke arah kiri dengan simbol ini ya. Ini putaran kiri dan ini putaran kanan. Nah, bila mengeluarkan kabel 4 ya, yang kalau menurut skema ini ya, di sini ada warna hijau dan warna kuning ya, hijau dan kuning. Bagi yang sudah pengalaman atau sudah diketahui, jika ada yang kabel yang terpisah dan ini seperti ini ya, coba jelaskan yang sebelah kiri saja. Ini ya, warnanya hijau. Walaupun di sini hijau, tetapi di sini ada kapasitor, berarti di ini warna hijau ini adalah lilitan atau gulungan starting. Ini tanda-tandanya ya, dia sendirian tapi terkoneksi dengan kapasitor. Ini untuk koneksi dengan kapasitor running. Dan cara penyambungannya bagaimana ya, seperti ini tak jelaskan ya. Untuk warna hijau adalah pangkal dan ujungnya gulungan starting, sedangkan warna kuning adalah running ya. Ingat ya, running itu yang kuning ya. Nah, terus garis hitam ya, garis hitam ini dan ini itu adalah jemperan atau gabungan, karena ini di terminal box itu ada jemperan atau platnya. Platnya itu nanti disambung. Bila tidak ada terminalnya, main peluntir antar kabel itu bisa dilangsungkan, nanti diberi isolasi itu ya. Nah, jadi yang perlu diketahui kalau melihat skema ini adalah sesuai warna ya, yaitu hijau. Hijau adalah starting. Nah, ini penjelasannya ya. Ada kode L pertanda untuk listrik atau line ya, atau yang pasa ya, dan N ada netral atau masanya ya. Nah, untuk jemperan ini ya, berarti dia running dan starting digabung jadi satu, kemudian dikasih listrik langsung ya, seperti ini. Itu bila langsung ya, tanpa namanya box kontrol ya, seperti ini. Dan kemudian dari ini, dari starting ke ini W2 ya, andai tidak tidak ada pas sambung langsung ya, berarti dia langsung ke kapasitor. Dari hijau ke kuning di sini ya, dari ke sini itu langsung kapasitor beserta nanti ini simbol N adalah untuk listrik yang netralnya, seperti itu. Itu untuk putaran ke kiri. Ada putaran ke kanan seperti sampingnya, sebelahnya ya. Tinggal ubah ini jemperan atau mengubah posisi. Dalam artian begini, jika running di sini ya, ini adalah pangkal, di sini ujung, maka dia terbalik ya. Di sini pangkal, di sini ujung, berarti dia kalau ini dia awal pangkal dengan ujung, sedangkan ini pangkal dengan pangkal. Seperti itu akan mengubah posisi laju putaran motor tersebut ya.
perlu diingat ya. Ini dengan kode ini bukannya L ini running, tidak ya, tapi yang warna hijau ini adalah starting karena dia terkoneksi dengan kapasitor. Garis hitam adalah jumperan. Sekarang menginjak ke yang double kapasitor atau yang yang running dan starting berserta sentrifugal. Nah, simak baik-baik ya. Untuk pengkodean warna tadi masih sama ya. Yang hijau, ini hijau adalah lilitan atau gulungan starting ya. Ini juga ya, ini kan sama ya, hanya metode putar kanan dan putar kiri pengubahnya. Saya jelaskan yang dari sebelah kiri lagi. Ini L untuk listrik langsung, N untuk netralnya ya. Ini untuk satu pas ya, tegangan di 220 ya, listrik rumahan ya. Nah, terus dari ini yang atas ya, simbol kapasitor ini adalah khusus untuk kapasitor running. Kodenya hanya C saja. C adalah kapasitor. Dan yang menyeberang miring ini ya, dari ini ke ini ya, ini ke ini, itu kapasitor starting dengan kode CS ya. CS itu starting ya, kapasitor starting. Nah, biasanya kapasitor starting itu ditandai dengan nilai mikro yang tinggi tetapi dengan tegangan volt kerja rendah, yaitu di tegangan 250 tetapi nilai mikrofaradnya itu tinggi. Itu berbanding kebalik dengan yang kapasitor running ya, yang di sini ya. Itu nilainya rendah tapi tegangan kerja dia itu lebih tinggi, yaitu 400 atau 450 volt. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian yang ini arah ke sini ya. Ya, arah ke sini berkode K dan bersimbol saklar. Di sini adalah sentrifugal. Sentrifugal adalah saklar otomatis yang mana posisinya berada di as ya. Bila mana putaran dia itu terpenuhi, dia akan terlepas memutus. Makanya simbolnya ini adalah saklar. Jadi saklar otomatis ini memutus rangkaian atau sambungan kapasitor starting ya. Arahnya yang dari sini pada dasarnya kalau nyala nyambungnya sampai ke starting ya. Betul ya. Ya dari N yang kapasitor running yang nyambung ke sini, dari netralnya ke sini, nyambungnya ke sini itu saat posisi dinyalakan awal. Tapi bila sudah berputar, ini memutus. Ya. Setelah memutus, fungsinya hanya memutus kapasitor starting. Jadi kapasitor starting saat posisi sudah nyala itu dia tidak bekerja. Itu metode atau cara kerjanya. Nah, terus penyambungannya bagaimana ya? Sama seperti tadi ya. Ini kan pengembangan. Untuk arah putaran kiri ini adalah jumperannya ya. Dan ini untuk listrik netralnya. Berbalik arah bila ingin putaran ke kanan, lihat yang ini ya. Yang ini ya. Tapi yang saya jelaskan bila mana hanya hanya kapasitor satu saja ya. Kapasitor satu saja ini dalam artian hanya starting saja, berarti ini tidak dipakai. Yang running ya, kapasitor running ini tidak terpasang. Ya, kapasitor running ini tidak terpasang. Beda dengan tadi ya, yang tadi kan terpasang. Bersama ya ini kan pengembangan penambahan, yaitu dari penambahan kapasitor starting dan sentrifugal. Gitu.
Aku hanya menjelaskan ya letak-letaknya. Kalau meniru dengan skema seperti ini harusnya tepat ya. Tergantung pemakaian ya. Kalau mau memakai kapasitor starting saja berarti dia running tidak dipakai, itu kan kapasitornya. Jadi bila mana kapasitor running ini tidak terpasang, maka yang akan bekerja di saat awal ya, di saat awal bekerja dia akan dari sini, ini nyambung, dia menyala, terus dia putus. Berarti secara spontan otomatis yang tidak bekerja adalah dua, yaitu kapasitor starting tersebut putus beserta dengan gulungan starting. Jadi gulungan starting dan kapasitor dia tidak bekerja. Itu ya, tidak bekerja. Karena terputus oleh saklar sentrifugal. Dan motor tersebut hanya akan bekerja dengan gulungan running saja, yang kuning. Ya, karena kuning, walaupun untuk putaran kiri atau putaran kanan, dia dapat ciri-cirinya, dia dapat listrik langsung. Ya, ini L dan N. Ya, ini dapat ya kuning, ini dapat kuning. Begitu juga sebaliknya kalau putaran kanan. Dia L, ini kan jemperan. Ini dapat kuning, dapat listrik. Yang netral ini juga dapat kuning. Dia tetap bekerja. Gitu. Karena pada dasarnya gulungan running yang disebut running itu bekerja, dia dengan ciri-ciri dapat listrik langsung. Itu. Dapat listrik langsung seperti tadi ya, seperti ini. Yang ini yang untuk kapasitor running saja, tetap ini yang L, line ya, dapat listrik langsung. Yang kuning ya, gulungan running ya. N juga dapat. Langsung dia. Gitu. Yang putar kanan sama saja. Ini dapat L. Karena ini kan di jumper kan. Jadi di jumper itu disambungnya. Nah, dapat listrik langsung. Yang netral pun dapat listrik langsung. Itu adalah ciri-ciri gulungan running. Jadi untuk mengamati skema ini, walaupun ada kode warnanya kuning atau warnanya hijau, entah itu kode warna kabelnya hitam atau biru ya. Kalau kabel-kabel yang dikeluarkan itu ada yang umum ya, yang umum entah itu warna hitam atau warna biru atau warna coklat, itu kan. Tetapi bila mana kita mengetahuinya, mana itu gulungan running, ya tepat dia akan dapat listrik langsung. Itu ya, dapat listrik langsung. Seperti ini dapat listrik langsung. Yang tidak dapat listrik langsung berarti dia starting. Karena dia nanti terseri dengan kapasitor. Terseri dengan kapasitor seperti ini. Nah, atau seperti ini. Ya, ini kapasitor running dan starting. Seperti itu. Ya. Jadi setiap kabel keluaran untuk di motor itu ada kalanya, apalagi ya gulungan ulang, ya tergantung si penggulung memberikan warna kabel itu berbeda-beda warnanya. Paling tidak kode warna standar atau diberi kode. Ya, seperti itu. Untuk penjelasan, bukan lantaran di sini tulisannya W1 atau V1. Itu ya. Itu. Semoga bisa dipahami.